Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax kian kencang. Pertamina dikabarkan akan menaikkan Pertamax pada 1 April 2022. Kenaikan ini dipicu oleh semakin beratnya beban keuangan perusahaan akibat harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual Pertamax. Pasalnya selama ini Pertamax bukan produk BBM subsidi ataupun penugasan. Harga pasar atau batas atas harga Pertamax pada Maret telah mencapai Rp14.526 per liter. Bahkan pada bulan depan, harga pasar Pertamax berada di angka Rp16.000 per liter. Namun harga jual Pertamax masih ditahan pada Rp9.000 per liter. Sementara badan usaha swasta lainnya, harga bensin RON 92 kini rata-rata sudah berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Harga bensin sel super dibanderol Rp12.990 per liter. BP AKR menjual bensin BP 92 pada harga Rp12.500 per liter. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sudah menegaskan sinyal kenaikan harga Pertamax kian dekat. Pemerintah menyatakan hanya Pertalite yang akan mendapatkan subsidi, sementara Pertamax tidak. Sementara itu, sumber CNBC Indonesia berbisik, ada kemungkinan harga Pertamax akan naik pada 1 April 2022. Harga yang ada nanti pun dinilai masih jual rugi untuk mengurangi beban. Bukan hanya berencana menaikkan harga Pertamax, Pertamina juga tengah putar otak untuk menjaga stok solar. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan selama 21 hari ke depan, perusahaan harus merogoh kocek hingga 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 86,18 triliun rupiah. Kelangkaan solar disebabkan dari dua sisi. Pertama, karena kuota solar subsidi pada 2022 lebih rendah 4,5% dibandingkan realisasi 2021. Sementara permintaan mulai meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai menggeliat dan berdampak pada peningkatan penggunaan energi. Nike menyatakan, besaran subsidi solar saat ini sebesar Rp500 per liter. Sementara selisih harga pasar atau harga solar non-subsidi dengan solar subsidi kini mencapai Rp7.800 per liter. Adapun harga solar subsidi kini masih dipatok sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga solar non-subsidi seperti Dexlight kini sudah mencapai Rp12.950 per liter. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Tutuka Ariyaji memproyeksikan kuota solar subsidi jebol hingga akhir tahun. Tutuka mengungkapkan kuota solar pada 2022 ialah 15,1 juta kiloliter atau turun 4,43% dari kuota 2021. Sementara realisasi penyaluran solar sampai Februari ini sebesar 2,49 juta kiloliter atau 10% di atas kuota. Pekerjaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dikebut pemerintah. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan uji coba ditargetkan akan dimulai pada Februari 2023. Nantinya PT KCIC akan melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung hingga stasiun Tegal Luar di Kabupaten Bandung. Uji coba itu didorong untuk tidak lagi molor. Pasalnya agenda ini sempat tertunda 5 hingga 6 bulan akibat adanya masalah longsor, sehingga uji coba mulai Februari 2023. Target itu sejalan dengan proyeksi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung per Juni 2023 mendatang. Meski target ini sebenarnya molor dari target awal dapat beroperasi komersial pada akhir 2022. Tren Metaverse membuat Alibaba mengambil langkah bisnis baru. Raksasa retail asal Cina itu berinvestasi 60 juta dolar Amerika atau sekitar 840 miliar rupiah ke startup pembuat kacamata augmented reality Nreal. Nreal menyebut investasi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan modal di penelitian dan pengembangan. Selain itu, perusahaan juga mau mempercepat ekspansi pasar tahun ini termasuk di Cina. Sejauh ini, Nreal telah menjual produknya di beberapa pasar, termasuk Korea Selatan, Jepang, Spanyol, hingga Amerika Serikat. Bukan hanya Alibaba, sebelumnya pada September lalu, perusahaan juga didukung investasi 100 miliar dolar Amerika dari Neo Capital dan Squioa Capital di China. CEO Nreal Chizi bahkan akan membawa perusahaannya menuju go public dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Tidak ingin makin tertekan di tengah embargo ekonomi, Rusia mengambil langkah untuk melakukan pembelian kembali obligasi berdenominasi dolar yang jatuh tempo minggu depan dalam mata uang rubel.
Para analis menilai langkah itu akan membantu pemegang lokal dari obligasi pemerintah senilai 2 miliar dolar Amerika. Tawaran Kementerian Keuangan Rusia itu berlaku untuk Eurobonds jatuh tempo pada 4 April sebagai pembayaran utang terbesar Rusia tahun ini. Kebijakan itu diambil menyusul pengetatan sanksi negara barat terhadap negara Rusia atas invasi ke Ukraina. Kementerian Keuangan Rusia akan membeli obligasi yang diterbitkan pada 2012 itu dengan harga setara 100% dari nilai nominalnya. Buyback obligasi tersebut akan mengurangi jumlah obligasi yang beredar saat jatuh tempo pada 4 April. Langkah ini dirancang untuk membantu pemegang saham Rusia yang tengah menghadapi pembatasan dalam pembayaran dolar Amerika. Namun belum diketahui apakah jumlah yang akan dibeli kembali oleh pemerintah akan dibatasi. Belum diketahui juga apa yang akan terjadi pada kepemilikan kreditur bagi yang tidak mau menawarkan obligasinya. Pasalnya dalam persyaratan obligasi, pembayaran harus dilakukan dalam dolar Amerika. Sejumlah analis menilai, membayar pada saat jatuh tempo dalam rubel kemungkinan akan meningkatkan prospek gagal bayar eksternal pertama Rusia dalam 1 abad.